Selamat siang anak-anak Bapak. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Baik sehat. Jadi coba lihat dulu teman-teman kalian. Lihat teman kalian siapa yang tidak hadir hari ini? Tiga orang ya? Ya baik. Jadi terima kasih buat kalian yang hadir hari ini di sekolah kita. Ya kalian mendapatkan ilmu pembelajaran hari ini. Buat teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini, biarlah kita doakan juga supaya besok bisa bertemu dengan kita, berjumpa dengan kita belajar kembali di sekolah kita ini. Baik. Hari ini kita masuk ke pembelajaran bab 7. Berkomunikasi efektif dengan teks persuasi. Ya. Tapi sebelum kita mulai, kita lanjutkan. Mari kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Renaldi. Iya, pimpin doa menurut agama dan budaya masing-masing. Silakan. Berdoa di sini di depan lah. Ya, pimpin doa supaya kita minta hikmat dan Tuhan supaya kita diberikan utama. Bila kita berdoa menurut budaya kita masing-masing, doa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Ya, kita masuk ke bab 7. Ya, berkomunikasi efektif dengan teks persuasi. Ya. Ada 4 konsep yang perlu kita perhatikan. Ya, seperti ini. Kita konsep teks persuasi ada 4, tapi dibagi 2 bagian, yaitu mengidentifikasi, menyimpulkan, menelaah, dan menyajikan. Apa yang diidentifikasi yaitu permasalahan, aktual teks persuasi, dan menyimpulkan permasalahan aktual teks persuasi. Menelaah strukturnya, menyajikan teks persuasinya secara tulis dan lisan. Ya. Tujuan pembelajaran kita sama seperti tadi, ya, mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan dan seterusnya ada di sini yang bisa kita perhatikan, menyimpulkan, ya, kemudian menelaah, kemudian yang terakhir menyajikan. Sudah? Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Dari penjelasan saya, peta konsep sampai tujuan pembelajaran, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Tidak ada. Baik, berarti sudah paham ya. Kemudian kita lanjut ke pembelajaran kita. Yaitu mengidentifikasi permasalahan aktual dan persuasi. Mengidentifikasi adalah suatu tindakan untuk melaksanakan pencarian sesuatu hal untuk diketahui pengertiannya, pemahamannya, permasalahannya dan penyelesaiannya. Ya. Kemudian kalau kita sudah mempelajari itu, tentu kita hubungkan, kita sinkronkan, ya, mengidentifikasi itu kepada teks persuasi, ya, kita hubungkan dia. Artinya yang mau kita cari di sini adalah teks persuasi itu. Kenapa? Kita mau mengidentifikasinya, kita mau mencari tahu. Apa itu teks persuasi sebelum kita bahas lebih dalam, yaitu suatu teks ataupun tulisan yang bersifat mengajak dan memengaruhi seseorang untuk mengikuti ajakan tersebut. Saya beritahu contohnya. Saya berikan contohnya, perhatikan. Ya. Judulnya yuk hilangkan stres dengan tes ini dalam hati masing-masing. Teksnya dibaca.
Ya, itulah dia. Selanjutnya saya berikan pemahaman lagi kepada kalian dengan menayangkan sebuah video ini. Ya. Silakan perhatikan. Pernahkah kamu terwujud akan ada pemujuk orang untuk berbuat sesuatu? Jika pernah, berarti kalian sudah sering bingung. Hal-hal yang bersifat persuasi. Teks yang berisi ajakan atau bertujuan untuk menyuruh atau memujuk pembacanya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis disebut teks persuasif. Mari kita pelajari teks persuasif permintaan. Perhatikan pembahasan berikut ini. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, persuasi diartikan sebagai suatu ajakan kepada seseorang dengan cara memberikan alasan yang meyakinkan. Teks persuasi dapat diartikan sebagai suatu teks yang mengandung alasan-alasan, bukti, atau fakta yang mengandung unsur ajakan atau himbauan agar pembaca melakukan sesuatu yang dinyatakan oleh penulis. Karena sifatnya yang mengajak, di dalam karangan persuasi sering ditemukan kata yang mengajak, seperti ayo, mari, lakukanlah, dan sebagainya. Yang bertujuan mempengaruhi pembaca agar pembaca yakin terhadap ide, gagasan, dan pendapat yang dikemukakan, dan pembaca bersedia melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Adapun ciri-ciri teks persuasi sangat berkaitan dengan apa yang menjelaskan, meyakinkan, dan mempengaruhi pembaca melakukan ide yang dikemukakan. Teks persuasi memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut ini. Ciri umum dari teks persuasif bisa dirumuskan menjadi 3. Yang pertama, meyakinkan seseorang atau membaca. Yang kedua, berusaha membuat pembaca tergerak untuk melakukan sesuatu seperti apa yang dilakukan penulis. Dan yang ketiga, menyertai data dan fakta. Terdapat unsur ajakan, menunjukkan atau himbauan. Berikut adalah bentuk dan jenis dari teks persuasi. Ada 3 bentuk teks persuasi. Yang pertama adalah bentuk pidato. Bentuk ini misalnya digunakan pada propaganda, kampanye lisan, dan promosi produk niaga. Yang kedua yaitu bentuk tulisan. Bentuk ini misalnya digunakan pada iklan dan selebaran. Dan yang ketiga yaitu bentuk elektronik. Bentuk ini biasanya digunakan di iklan televisi, bioskop, dan internet. Sementara bentuk persuasi dapat digolongkan dalam beberapa jenis. Di antaranya adalah yang pertama, persuasi politik. Teks jenis ini digunakan dalam bidang politik dan bertujuan untuk kepentingan politik.
pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi atau biasa disebut dengan persuasi iklan. Persuasi ini dimanfaatkan dalam bidang usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa. Yang terakhir adalah persuasi propaganda. Persuasi ini sering dipakai dalam kampanye. Isi kampanye berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca akan mendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Perhatikan contoh dari persuasi berikut ini. Kemudian jawabkan pertanyaan pada akhir video ya. Materi ini juga bisa kalian baca di buku paket materi teks persuasi. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembahasan materi berikutnya. Ya. Selanjutnya, nah kalian saya ajak. Nah, sekarang kalian saya ajak untuk menyelesaikan tugas di bawah ini, ya. Perhatikan, jadi duduk di sini, ya. Nama kelompok kalian, materi pertama materi kelompoknya, tulis di kertas, ya. Di buku boleh di buku masing-masing, silakan, ya. Mulai dari ini materi kelompoknya. Teks persuasi, ya, kelas 8, semester 2. Nama kelompok pahlawan ya, nama pahlawan nasional. Nama ketuanya siapa, nama anggotanya, ya, dapat, ya, kalau bahasa orang boleh. Pertanyaannya ini, bentar ya. Ya, ini pertanyaannya. Ya. Nah, Bapak beri waktu 15 menit. Ya, Bapak beri waktu 15 menit. Yuk, silakan dikerjakan. Dibantu temannya. Ya kalau tidak kelihatan kurang jelas, ini saya tuliskan pertanyaan. Bapak ya. Di situ dijawab.
Ada yang mau bertanya? Silakan bantu temannya kerjasama. Siapa? Yuk. Ya, bagi temanmu supaya membantu. Silakan. Berapa menit ya? Dan sudah lebih jawab. Ya. Jawab nanti saya panggil untuk mempresentasikannya. Waktunya 5 menit lagi. Ayo diskusikan sama teman kalian. Cepat. Gimana itu? Silakan menyatakan koma habisnya tuliskan sebagai spasi menurut pendapat kalian. Singkat. Tadi sudah saya kasih contoh tadi. Tadi kan ini contohnya.
Ini contohnya ini. Nah, itu contoh teks persuasi. Udah, contohnya. Tadi kan penjelasan awal kan sudah dijelaskan. Ayo disimak, kan? Itu mana? Sudah semua teks persuasi menurut kalian. Penjelasan tadi sudah saya jelaskan. Teksnya sudah saya jelaskan. Itu sudah ada. Apa itu teks persuasi? Saya tadi seperti menanya. Lagi orang menerima teks persuasi secara singkat. Ya. Mana? Ya. Video tadi apa yang bisa kamu dapat? Dari mana tadi? Bisa didapat iya, buat eksklusi. Benar? Ayo. Pakainya 3 menit lagi. Atau yang sudah selesai boleh kumpul, silakan. Kita mau wawancara saja, ya, bisa. Ya, waktunya habis. Silakan. Ya, waktunya habis. Benar? Baik, kita perhatikan hasil kerja hasil karya kalian. Mulai dari kelompok Jenderal Sudirman, silakan di depan. Nanti setelah itu kelompok Patimura dan siap Insinyur Soekarno, kelompok Insinyur Soekarno. Ya, silakan temannya bantu ke depan. Temannya ini. Yang lain perhatikan, dengarkan, simak, ya. Langsung cepat langsung, yuk. Satu, memahami dan mendapatkan ilmu yang diberikan dari kesukaan pembelajaran dan persuasi.
menstruasi Anda lebih memahami. 3. Ayo belajar dan memahami teks menstruasi. Karena kita harus belajar dan memahami teks menstruasi tersebut. Sudah? Ya, ada yang ingin memberikan saran, pendapat, kritik, komentar terhadap hasil kerja temanmu? Kelompok temanmu? Sudah ada? Oh, ya, berarti sudah. Oke. Tepuk tangan untuk mereka. Kelompok makin murah tadi. Ayo, silakan. Bantu temannya. Ya. Tapi temannya juga. Yang lain dengarkan. Perhatikan. Yang lain dengarkan. 1. Lebih mengetahui betul-betul teks menstruasi. 2. Memang akan sedikit susah mengetahuinya. 3. Ayo kita belajar bersama. Pasti kalian sering belajar dan bukan. Marilah dari sekarang kita belajar dan mengintegrasikan apa yang kita ketahui dan kita pahami bersama. Ada saran, pendapat, kritik, komentar dari teman kalian? Dari teman kalian? Tidak ada? Ya, tepuk tangan buat mereka. Selanjutnya, kelompok Insinyur Soekarno. Ya, silakan dampingi temannya. Dampingi temannya. Ya. Ayo cepat. Cepat, ayo. Cepat, makanya bergerak, cepat, ayo. Ayo. Jangan dengarkan, tertib. Setelah ini kita pulang. Ya, tertib ya. 1. Cara membuat teks menstruasi. 2. Kami dapat mengetahui apa yang terdapat teks menstruasi. 3. Kita dapat memahami teks menstruasi. Sudah? Iya, itulah hasil mereka. Ada saran, pendapat, kritik, komentar? Ya, tepuk tangan buat mereka. Ya, sekarang satu pertanyaan. Ya, apa yang kalian kurang pahami dari materi pelajaran ini? Ya, cara membuat teks menstruasi. Sekali lagi, terakhir, apa refleksinya? Apa tindak lanjut kalian? Rencana tindak lanjut selanjutnya? Rencana tindak lanjut kalian apa setelah mempelajari teks menstruasi ini? Silakan. Ya, Om Sula. Lebih mendalami untuk memahami teks menstruasi. Lebih mendalami pemahamannya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Kita hari ini sudah selesai. Jadi sebelum kita pulang, mari kita berdoa yang dipimpin oleh teman kalian. Cia, silakan duduk dulu semua. Silakan Cia pimpin doanya. Ayo. Ya, ini. Silakan. Yang lain perhatikan, ayo. Ya. Silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Panggil guru kepada Bapak Guru beri salam. Selamat siang, hati-hati di jalan, silakan pulang ke rumah, langsung pulang ke rumah ya. Selamat